Sejarah kehadiran komunitas Yahudi di Asia mencakup perjalanan panjang yang dimulai dari migrasi kecil ke wilayah Timur Tengah, Asia Tengah, hingga Asia Timur. Di Asia, komunitas Yahudi berkembang di negara-negara seperti India, Cina, dan Jepang yang sebagian besar terjadi karena pengaruh perdagangan dan migrasi akibat konflik di Eropa. Meskipun tidak pernah menjadi populasi mayoritas, orang Yahudi memainkan peran signifikan dalam sejarah sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Di Asia Timur, komunitas Yahudi mulai menonjol pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, seiring dengan meningkatnya hubungan perdagangan antara Timur dan Barat. Cina, khususnya Shanghai, menjadi pusat penting bagi para pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari pogrom Rusia dan Holocaust. Jepang juga memiliki sejarah unik dengan komunitas Yahudi kecil yang bermukim di Yokohama, Kobe, dan Tokyo. Hubungan antara Asia Timur dan Yahudi bukan hanya soal migrasi, tetapi juga mencakup aspek budaya dan intelektual, seperti pengaruh Talmud yang diadopsi sebagian oleh masyarakat Asia Timur sebagai simbol pendidikan dan kecerdasan. Holocaust adalah pembunuhan massal yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia II antara tahun 1941 hingga 1945. Ini merupakan salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia yang didorong oleh kebijakan diskriminasi rasial yang diterapkan oleh rezim Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler. Pada tahun 1933, ketika Hitler naik ke tampuk kekuasaan di Jerman, ia menganggap bahwa bangsa Jerman adalah ras yang lebih unggul dan menganggap orang Yahudi sebagai musuh yang harus dihapuskan. Seiring berjalannya waktu, kebijakan diskriminasi ini semakin menguat, dimulai dengan penerapan Undang-Undang Nuremberg pada tahun 1935 yang membatasi hak-hak orang Yahudi dan memisahkan mereka dari masyarakat Jerman. Pada tahun 1941, persekusi terhadap orang Yahudi meningkat dengan dimulainya Operasi Barbarossa, invasi Jerman ke Uni Soviet yang diikuti oleh pembunuhan massal menggunakan tembakan, dan kemudian dengan penggunaan kam-kam kematian. Kam-kam seperti Auschwitz, Treblinka, dan Sobibor menjadi simbol dari kejahatan besar ini, di mana jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya seperti Romani, orang cacat, dan tahanan perang Soviet dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Holocaust berakhir dengan kekalahan Jerman pada tahun 1945. Namun, dampak dari peristiwa ini sangat mendalam dan terus dikenang hingga saat ini. Pembelajaran tentang Holocaust penting agar dunia tidak melupakan kekejaman tersebut dan berusaha mencegah terulangnya kejadian serupa.
berbagai museum dan organisasi internasional bekerja untuk menjaga memori tentang peristiwa ini, serta untuk mengedukasi generasi mendatang tentang bahaya kebencian dan intoleransi yang tidak terkendali. Khususnya di Korea, sejarah Yahudi relatif lebih baru dibandingkan Cina atau Jepang. Komunitas Yahudi mulai dikenal pada pertengahan abad ke-20, terutama selama dan setelah Perang Korea. Pada masa itu, kehadiran mereka didorong oleh keterlibatan militer PBB yang mencakup tentara Yahudi dari Amerika Serikat dan negara-negara lain. Hingga saat ini, komunitas Yahudi di Korea Selatan berkembang perlahan dengan mayoritas bermukim di Seoul dan sebagian besar terdiri dari personel militer, pebisnis, dan pengajar bahasa Inggris. Perjalanan Yahudi di Korea mencerminkan pola migrasi yang khas, di mana faktor geopolitik, pendidikan, dan ekonomi berperan besar dalam membentuk dinamika komunitas mereka. Meski tidak selalu signifikan secara jumlah, keberadaan mereka memberikan dampak budaya yang menarik di tengah masyarakat Korea yang memiliki pandangan positif terhadap pendidikan dan pencapaian Yahudi sebagai inspirasi. Sejarah komunitas Yahudi di Korea Selatan dan di semenanjung Korea secara keseluruhan dimulai pada pertengahan abad ke-20. Kehadiran yang signifikan pertama kali terlihat selama Perang Korea. Pada masa itu, ratusan tentara Yahudi dari pasukan PBB ikut berpartisipasi. Setelah perang berakhir, Chaim Potok, seorang kapelan Yahudi di Angkatan Darat Amerika Serikat, bertugas di Korea Selatan dari tahun 1955 hingga 1957. Selama masa dinasnya, ia berinteraksi dengan budaya, masyarakat, dan kondisi Korea yang sedang memulihkan diri pasca Perang Korea. Pengalaman tersebut memberikan Potok perspektif mendalam tentang kehidupan di wilayah yang hancur akibat perang, serta tentang perjuangan manusia dalam menghadapi trauma dan rekonstruksi. Kehidupan di Korea Selatan pada saat itu yang dipenuhi dengan penderitaan, kekuatan bertahan hidup, dan tradisi yang kaya menjadi bahan refleksi bagi Potok. Pengalaman ini kemudian dituangkan dalam karyanya, termasuk novel The Book of Lights dan I Am the Clay. The Book of Lights adalah novel karya Chaim Potok yang diterbitkan pada tahun 1981. Cerita ini mengikuti perjalanan seorang rabi muda bernama Gershon Loran yang menjalani kehidupan penuh pencarian makna spiritual. Setelah lulus dari sekolah rabbinik, Gershon ditempatkan sebagai kapelan di Angkatan Darat Amerika Serikat yang membawanya ke Korea dan Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Novel ini mengeksplorasi tema-tema mendalam seperti konflik antara tradisi Yahudi dan pengaruh modernitas, makna spiritualitas, dan hubungan antar budaya.
Pengalaman Gershon di Asia Timur membuka pandangannya terhadap tradisi Timur, khususnya konsep pencahayaan dan spiritualitas yang berbeda dengan keyakinan Yahudi. The Book of Lights juga menyentuh isu trauma pasca perang dan bagaimana manusia mencari makna dalam dunia yang penuh kekacauan. Potok menggunakan gaya naratif yang reflektif, menjadikan novel ini sebagai eksplorasi emosional yang mendalam tentang identitas, kepercayaan, dan hubungan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di sisi lain, I Am the Clay adalah novel karya Chaim Potok yang diterbitkan pada tahun 1992. Berbeda dengan karya-karyanya sebelumnya yang banyak berpusat pada pengalaman komunitas Yahudi, novel ini bersifat lebih universal dalam tema dan pendekatannya. Berlatar di Korea selama dan setelah Perang Korea, kisah ini mengeksplorasi perjuangan manusia menghadapi trauma perang, kelangsungan hidup, dan hubungan antar individu dalam situasi penuh kehancuran. Novel ini berfokus pada perjalanan 3 karakter utama. Seorang petani tua, istrinya yang keras namun peduli, dan seorang anak laki-laki terluka yang mereka temukan di tengah pelarian dari desa mereka yang hancur akibat perang. Meski awalnya menolak untuk membantu anak itu, pasangan tersebut akhirnya mengatasi rasa takut dan ego mereka, menerima anak itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Hubungan ini menjadi inti cerita yang memperlihatkan perubahan perlahan dalam diri ketiga karakter ketika mereka belajar untuk saling memahami dan menyembuhkan luka masing-masing, baik fisik maupun emosional. Melalui gaya naratif yang tenang namun emosional, I Am the Clay menyentuh tema-tema universal seperti kemanusiaan, pengorbanan, dan kekuatan cinta dalam menghadapi penderitaan. Potok menggunakan lanskap Korea yang tandus dan dingin sebagai metafora perjuangan manusia, sementara dialog antar karakter dan tindakan mereka mencerminkan ketahanan manusia yang sederhana namun kuat. Novel ini tidak hanya menjadi kisah tentang perang, tetapi juga tentang harapan, penyembuhan, dan pengertian di antara manusia. Dalam konteks global, Saya Adalah Tanah Liat memperlihatkan bagaimana pengalaman lokal di Korea dapat menyampaikan pesan yang relevan untuk seluruh umat manusia, melampaui batasan budaya atau agama tertentu. Potok dikenal karena gaya penulisannya yang mendalam, menggambarkan hubungan antara manusia, budaya, dan agama dengan cara yang reflektif dan penuh emosi. Pengalamannya di Korea tidak hanya memperkaya wawasan pribadinya, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada karya-karyanya yang mampu menjembatani pemahaman antara budaya Barat dan Timur. Pada abad ke-21, sebagian besar komunitas Yahudi di Korea Selatan saat ini tinggal di Seoul. Mereka kebanyakan terdiri dari personel militer Amerika Serikat beserta keluarga mereka, pebisnis, jurnalis, pengajar bahasa Inggris, dan wisatawan. Namun, karena rotasi personel militer, populasi ini terus berubah-ubah. Di pangkalan militer Yongsan, tersedia layanan kapelan Yahudi, tetapi aksesnya terbatas hanya untuk militer. Hingga saat ini, belum ada sekolah Yahudi di Korea Selatan. Israel memiliki hubungan diplomatik penuh dengan Korea Selatan, diperkuat oleh jumlah populasi Kristen yang signifikan di negara ini. Pada tahun 2005, Jerusalem Summit diadakan di Seoul untuk mempromosikan dukungan Kristen terhadap Israel. Sebaliknya, Korea Utara tidak memiliki komunitas Yahudi yang diketahui. Jerusalem Summit adalah sebuah acara internasional yang mempertemukan berbagai pemimpin politik, agama, dan akademik untuk membahas isu-isu terkait Israel, advokasi Yahudi, dan Timur Tengah secara lebih luas. Salah satu tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mempromosikan dukungan Kristen terhadap Israel, serta mempererat hubungan antara komunitas Yahudi dan Kristen. Kegiatan ini seringkali menampilkan diskusi tentang topik seperti antisemitisme global, keamanan Israel,
dan bagaimana komunitas beragama dapat berkolaborasi untuk mendukung hak Israel untuk eksis dan berkembang. Salah satu acara paling terkenal yang terkait dengan Jerusalem Summit berlangsung pada Agustus 2005 ketika pertemuan besar diadakan di Seoul, Korea Selatan. Acara ini bertujuan untuk memperkuat dukungan Kristen terhadap Israel, mengingat populasi Kristen di Korea Selatan menunjukkan minat besar terhadap Israel dan perannya dalam nubuat Alkitab. Summit ini juga merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas untuk membangun hubungan politik dan diplomatik antara Israel dan berbagai negara, termasuk komunitas non-Yahudi di seluruh dunia. Summit ini menekankan pentingnya dialog dan kerjasama antar agama, khususnya antara Yahudi dan Kristen, serta berupaya mengatasi isu-isu global yang memengaruhi masyarakat Yahudi, seperti antisemitisme dan dukungan bagi Israel di arena internasional. Pada April 2008, rumah cabat pertama dibuka di Seoul. Rabbi Osher Litzman bersama istrinya memimpin inisiatif ini. Rabbi Osher Litzman adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang dikenal karena perannya dalam mendirikan Chabad House di Seoul, Korea Selatan. Pada tahun 2008, ia dan istrinya, Musia Litzman, tiba di Seoul untuk menjalankan misi keagamaan Chabad. Misi mereka adalah memberikan layanan keagamaan kepada komunitas Yahudi yang relatif kecil di Korea Selatan, yang sebagian besar terdiri dari personel militer Amerika Serikat, pebisnis, dan ekspatriat lainnya. Rabbi Litzman dan istrinya mendirikan Chabad House, sebuah pusat kehidupan Yahudi yang menyediakan makanan kosher, perayaan Syabat, dan layanan keagamaan untuk mereka yang tinggal atau berkunjung ke Korea. Sebelum kedatangan mereka, Korea Selatan tidak memiliki sinagoga permanen atau institusi keagamaan Yahudi lainnya. Rabbi Osher Litzman berperan penting dalam membangun kehidupan Yahudi di negara ini, yang mencerminkan upaya Chabad untuk mendirikan pusat-pusat keagamaan di berbagai tempat di dunia, termasuk daerah dengan komunitas Yahudi yang sangat kecil atau hampir tidak ada. Selain berfokus pada komunitas Yahudi di Korea, Rabbi Litzman juga aktif dalam program Outreach Chabad secara global yang bertujuan untuk memperkuat identitas Yahudi dan memberikan dukungan spiritual kepada orang-orang Yahudi di luar pusat-pusat tradisional Yahudi. Sebelum itu, umat Yahudi di Korea biasanya mengunjungi pangkalan militer Amerika Serikat untuk merayakan Sabat dukungan. Meskipun hanya sedikit orang Korea Selatan yang tertarik pada agama Yahudi, mereka sering terinspirasi oleh standar pendidikan Yahudi. Orang Korea memandang tinggi akademik Yahudi dipengaruhi oleh studi tentang Torah dan Talmud. Pendidikan Yahudi sering disebut sebagai model kesuksesan intelektual, di mana orang Korea berusaha menirunya untuk meraih prestasi. Pada tahun 2014, Anti-Defamation League melaporkan bahwa orang Korea Selatan rata-rata 2 kali lebih mungkin menunjukkan sikap antisemit dibandingkan rata-rata global. Anti-Defamation League atau disingkat ADL adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1913 dengan tujuan utama untuk menghentikan pencemaran nama baik terhadap orang Yahudi dan memastikan keadilan serta perlakuan yang adil bagi semua orang. Seiring waktu, misi ADL berkembang untuk mengatasi berbagai bentuk kebencian, diskriminasi, dan prasangka. Tidak hanya terhadap orang Yahudi, tetapi juga terhadap kelompok minoritas lainnya. ADL memantau dan melawan antisemitisme, rasisme, dan segala bentuk kebencian melalui pendidikan publik, advokasi, dan upaya hukum. Organisasi ini juga berperan aktif dalam memberikan informasi kepada penegak hukum, pendidik, dan masyarakat luas mengenai cara menangani kejahatan kebencian dan diskriminasi. Selain itu, ADL juga terlibat dalam melawan kelompok ekstremis dan melakukan kampanye untuk membentuk kebijakan yang lebih adil dan inklusif di berbagai negara.
Melalui berbagai program pendidikan, riset, dan advokasi, ADL bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati perbedaan, sambil meningkatkan kesadaran tentang bahaya kebencian dan membangun pemahaman yang lebih baik antar komunitas. Namun, wartawan Dave Hazan menemukan bahwa antisemitisme tidak benar-benar signifikan di Korea Selatan. Bahkan, masyarakat Korea mengagumi sejarah perjuangan Yahudi melawan penindasan. Mereka juga memuji pencapaian luar biasa orang Yahudi dalam bisnis dan penghargaan Nobel. Dave Hazan adalah seorang jurnalis freelance yang telah menulis lebih dari 150 artikel untuk lebih dari 35 publikasi di 7 negara. Karyanya mencakup berbagai topik seperti musik, budaya, perjalanan, sejarah, dan politik. Ia juga dikenal karena kontribusinya dalam jurnalistik yang mencakup tulisan-tulisan tentang Korea, serta telah dipublikasikan di berbagai media terkemuka, termasuk Vice, Slate, Foreign Policy, dan Maclean's. Selain itu, ia telah menerima penghargaan Writer of the Year dari Groove Korea, majalah bahasa Inggris dengan sirkulasi terbesar di Korea Selatan. Pada 2019, mikveh pertama dibuka di Korea Selatan, dan pada November 2022, komunitas Karaite pertama didirikan di Pyeongtaek oleh seorang tentara Yahudi Amerika. Ini menandai babak baru dalam keberadaan Yahudi di Korea Selatan. Penutupan mengenai sejarah Yahudi di Korea Selatan dapat dilihat dari perspektif yang lebih kritis. Meskipun ada komunitas Yahudi yang terhubung dengan militer dan ekspatriat, kehidupan mereka di Korea Selatan seringkali terjebak dalam keterasingan. Komunitas ini, yang sebagian besar terdiri dari personel militer Amerika dan keluarga mereka, tidak sepenuhnya terintegrasi dalam masyarakat Korea yang lebih luas. Bahkan dengan adanya inisiatif seperti pendirian Chabad House, banyak orang Yahudi di Korea Selatan tetap bergantung pada fasilitas militer untuk kebutuhan keagamaan dan sosial mereka. Keterbatasan ini mengarah pada kurangnya pemahaman yang lebih mendalam dan inklusif terhadap Yahudi sebagai bagian dari keberagaman sosial Korea. Meskipun ada pengagungan terhadap prestasi akademik orang Yahudi, masyarakat Korea lebih tertarik pada aspek budaya dan pendidikan, tanpa benar-benar memahami kehidupan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas Yahudi itu sendiri. Selain itu, ketidaktertarikan yang luas terhadap agama Yahudi di kalangan masyarakat Korea menunjukkan bahwa penerimaan terhadap komunitas ini lebih bersifat permukaan dan tidak mendalam. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa hubungan yang positif, komunitas Yahudi di Korea Selatan tampaknya masih menghadapi tantangan besar dalam hal integrasi sosial dan pemahaman yang lebih luas tentang identitas mereka.